Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berlanjut kepada kuliah online yang ke-6, di mana pertemuan yang ke-6 ini menceritakan tentang dinamika kelompok dari suatu situasi yang disebut dengan penyuluhan. Ya, jadi penyuluhan itu adalah pertemuan dari penyuluh dengan yang disuluh, atau pertemuan antara komunikator, penyuluh, dan komunikan yang disuluh. Judul kita sekarang adalah dinamika kelompok. Kenapa dinamika kelompok? Sekali lagi, pertemuan antara komunikan dengan komunikator, pertemuan antara yang disuluh dengan yang dengan penyuluh, itu disebut kelompok. Ya, kelompok tadi yang sedang melakukan situasi penyuluhan. Untuk menciptakan dinamika kelompok, sekali lagi, karena dalam berkelompok itu biasanya sekali muncul jenuh, boring, atau apapun lah yang kira-kira bisa memungkinkan orang tidak nyaman dalam melakukan kegiatan dalam kelompok tersebut. Nah, ada beberapa metode yang disesuaikan dengan situasi yang dihadapi tentu saja yang harus dilakukan oleh seorang komunikator atau seorang penyuluh. Ya, itu tadi, lihat situasinya, memungkinkan tidak hal tersebut dilakukan. Misalnya, kejenuhan tersebut, ada istilah dalam dunia kesehatan disebut ice breaking. Ya, jadi untuk memecahkan kebekuan itu, bagaimana agar bisa terjadi tambahan energi supaya penyuluh itu bisa berjalan dengan baik kembali. Yang pertama yang biasa dilakukan adalah dengan permainan. Jadi biasanya seorang penyuluh yang cakap itu membuat beberapa situasi yang bisa membuat cair itu adalah dengan salah satu yang pertama, yang paling utama adalah permainan. Tentu saja disesuaikan. Kalau misalnya yang difasilitasinya itu adalah orang yang sudah ya relatif ada umur, mungkin ya jangan dilakukan permainan-permainan yang sifatnya merepotkan mereka. Jadi sekali lagi, permainan merupakan suatu pola di mana para peserta terlibat dalam kegiatan yang sifatnya lomba, yang satu dengan yang lain, dan harus memahami aturan yang diberikan. Sok bari setengah hari biasanya. Ya, misalnya tadi permainan, misalnya tadi silakan disusun. Masing-masing kelompok dibagi 2 misalnya, atau dibagi 3 atau dibagi 4. Silakan satu orang menyusun dari golongan yang di depan yang paling tua dengan yang di belakang yang paling muda. Mereka akan berkomunikasi. Nanti umurnya berapa, waktunya di mana, nanti dia akan menyusun tersendiri, dan itu bisa disesuaikan dengan peraturan dan mana yang menang di antara mereka, itu disebut dengan permainan. Atau yang lainnya misalnya tadi dengan menggunakan benda-benda tertentu yang bisa permainan tersebut bisa berjalan dengan baik. Yang pasti kejenuhan itu bisa dihilangkan agar bisa menciptakan suasana yang fresh kembali, dan itu bisa dijadikan sebagai lanjutan dari berkomunikasi dalam prinsip penyuluhan. Ya, yang kedua selain permainan, yang kedua adalah simulasi, yaitu kejenuhan itu bisa dilakukan dengan memberikan praktek secara real yang dilakukan oleh orang lain, oleh komunikan yang diberikan informasi sebagai sebagai komunikan, ya. Sekali lagi, misalnya tadi, silahkan misalnya tadi coba misalnya cara menentukan kadar garam yang ada di air yang akan dipergunakan misalnya untuk penanaman benih. Nah, itu dengan simulasi diberikanlah masing-masing alat kelompok yang dibagi tadi agar bisa bersimulasi mana yang kira-kira paling mendekati kepada kebenaran, dan tentu saja juga diperlukan kecepatan. Jadi kecepatan dan ketepatan biasanya simulasi tersebut, ya, tidak hanya permainan. Yang kedua adalah yang ketiga adalah mengasah otak, yaitu memberikan pertanyaan atau teka-teki yang sifatnya menghibur, ya, agar melihara daya ingat yang kita sudah informasikan kepada para petani. Misalnya tadi siapa yang tahu di antara masing-masing kelompok misalnya yang bagaimana cara menentukan benih yang baik misalnya tadi, atau bibit yang baik ditentukan misalnya tadi, itu masing-masing kelompok bisa dengan angkat tangan, dengan tunjuk tangan, agar bisa diberikan pertanyaan untuk mengasah otak agar memelihara daya ingat mereka, ya, supaya materi yang diberikan oleh seorang penyuluh itu bisa
bermanfaat secara maksimal kepada penyuluh ya. Selanjutnya adalah bermain dengan cara menciptakan peran masing-masing. Misalnya tadi bagaimana bersama-sama sebagai simulasi, tetapi dalam praktek keseharian misalnya tadi permainan peranan ini misalnya diinformasikan sebagai misalnya seorang pembeli dengan seorang pembudidaya, diberikanlah masing-masing peran agar bisa menjalankan hal semacam itu yang sesuai dengan kenyataan. Misalnya tadi apabila seseorang ingin membeli dengan cara yang lebih mengenakan, bagaimana caranya, itu bisa dilakukan dalam permainan peranan tadi. Yang selanjutnya adalah studi khusus, studi kasus. Yaitu studi kasus itu mempelajari suatu kasus dari salah satu kelompok. Bisa tadi kelompok A ada kasus tidak, masing-masing kelompok mungkin bisa menentukan kasusnya masing-masing ya, dan itu bisa dijawab oleh kelompok yang lain agar kasusnya tersebut bisa dipecahkan oleh kelompok besar dari kelompok-kelompok tadi ya. Selanjutnya penyuluhan pun itu merupakan proses pendidikan atau proses belajar ya, di mana kegiatan penyebarluasan informasi ini dapat merangsang terjadinya suatu proses perubahan perilaku yang dilakukan melalui proses pendidikan dan belajar. Jadi artinya bahwa perubahan perilaku itu terjadi agar bisa berjalan dalam proses belajar ini. Misalnya tadi perubahan perilaku. Jadi tadi ya, jadi penyuluhan diharapkan bisa menjadi perubahan perilaku bagi yang disuluhnya. Ya, misalnya tadi ya, harus ada perubahan perilaku. Yang pertama misalnya tadi dengan pembujukan, dibujuk. Tentu saja ya, pertama kali pembujukan agar memungkinkan bahwa para komunikan, dalam hal ini adalah petani, dibujuk agar sesuai dengan keinginan daripada seorang penyuluh. Yang kedua adalah memberikan insentif. Jadi bagi mereka misalnya yang bisa berubah perilaku, minggu depan kita cek di lapangan, misalnya tadi diberikan insentif atau hadiah kepada mereka apabila sudah berubah perilaku sesuai dengan yang diinginkan oleh seorang penyuluh. Tentu saja yang berdampak terhadap kesejahteraan daripada komunikan atau petani tadi. Yang terakhir, cara yang kurang baik, tetapi memang ini merupakan hal yang bisa juga dilakukan, pemaksaan. Misalnya menciptakan suatu kondisi lingkungan fisik maupun sosial ekonomi yang pemaksaan ini bisa dengan aturan dan ancaman-ancaman. Tentu saja ini tidak mengenakan, tapi ini terjadi. Seperti begini misalnya. Sekarang itu hampir semua kodim diperintahkan oleh pemerintah untuk meningkatkan perekonomian pertanian. Yang itu biasanya berdampak kepada peningkatan produksi dari pertanian. Jadi bagi para bintara, biasanya babinsa yang membina desa yang tidak berkecimpung atau tidak bisa meningkatkan produktivitas dari masyarakat yang bertani, itu biasanya diancam oleh komandannya untuk dipindahkan ke tempat yang lebih tidak mengenakan. Tetapi bagi mereka yang misalnya bisa menjalankan program yang dilakukan oleh komandannya, itu bisa dipromosikan ke tempat yang lebih mengenakan. Itu dengan cara pemaksaan, walaupun ini kurang lazim ya bagi para kalangan sipil, tetapi di kalangan tertentu bisa dilakukan hal semacam ini, bisa berjalan dengan agar kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Penyuluhan pun tidak sekedar hanya proses perubahan perilaku bagi diri orang, tetapi juga merupakan proses perubahan sosial ya, di mana orang sering menyebut dengan sebutan social engineering, di mana proses rekayasa sosial ini harus sejalan dengan pemahaman tentang penyuluhan sebagai proses perubahan sosial, yaitu segala upaya dilakukan untuk menyiapkan sumber daya, tentu saja ya, agar mereka tahu, mau, dan mampu ya melaksanakan peran sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing atau tupoksi masing-masing dalam sistem sosialnya masing-masing. Jadi balik lagi ya, penyuluhan pun merupakan proses rekayasa sosial atau social engineering yang diharapkan mereka tahu, mau, dan mampu melaksanakan peran sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Tupoksi, tugas pokok fungsi ya,
tupoksi dari petani beda dengan tupoksi dari seorang penyuluh. Tupoksi bagi seorang mantri beda dengan tupoksi bagi seorang pengawas dan hal-hal lain. Jadi sekali lagi, proses rekayasa sosial atau social engineering ini disesuaikan dengan tupoksinya masing-masing. Demikianlah pertemuan yang ke-6. Mudah-mudahan pertemuan selanjutnya bisa berdiskusikan seluruh pertemuan ini dan kita bisa mengetahui apa yang diharapkan oleh Anda sebagai seorang mahasiswa dan saya sebagai seorang dosen. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.